Masih muda, di 2016 sudah masuk menjadi Program Officer Development Program Bank Mandiri dan di 2020 terpilih menjadi Eksekutif Staf Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Nah, bagaimana cara ia mencapai karir yang tinggi dalam waktu yang lumayan singkat dari 2016 sampai dengan 2020? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Vico Valderico yang saat ini menjabat sebagai Eksekutif Staf Menteri BUMN. Halo Mas Vico. Halo, selamat pagi, Mas Rahim. Wah, Apa nih. kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Mas Rahim Ah, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga, Mas. Ini terima kasih banget nih Mas Vico sudah hadir bersama ya kami di sini nih di Oh, weekend. pleasure. Di weekendnya Oh, berdiskusi pleasure. begitu, Mas. Nah, Mas Vico, sesuai dengan paparan tadi di awal nih, kali ini kan kita mau diskusi terkait dengan bagaimana sih Mas Viko bisa kok mempercepat karirnya seperti saat ini begitu sih Mas, dengan usia yang cukup muda juga dan dengan durasi yang lumayan singkat juga begitu sih Mas. Nah, namun sebelum masuk ke situ Mas, boleh dijelaskan nggak Mas ini eksekutif staf Menteri BUMN ini ngapain aja sih Mas sehari-hari? Oke, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. pada dasarnya untuk menjadi staf Menteri BUMN ini kita sebenarnya melakukan sama halnya seperti Minister's Office ya Hmm, kalau misalnya di negara-negara lainnya. Jadi hmm, basically itu uh, awalnya saya itu di-assign buat menjadi uh, project lead jadi sebenarnya kerjaannya itu ada beberapa hal nih, hmm, Rahim. Jadi hmm, ada untuk asistensi dari Pak Menteri sendiri, kemudian hmm, ada juga untuk deliverables dari uh, Menteri BUMN dalam hal ini ketika dia melakukan presentasi ataupun rapat pimpinan dengan presiden, dengan hmm, DPR dan lain-lain. Nah, jadi ruang lingkupnya ada yang asistensi dan ada untuk penyiapan materi. hmm, Nah, sebenarnya untuk penyiapan materi itu hmm, sendiri saya sebenarnya dibantu juga oleh beberapa teman-teman yang dari BUMN juga. hmm, Tapi basically tugas saya adalah untuk menjahit atau mengelaborate apa yang ideas dari Pak Menteri ingin sampaikan pada meeting-meeting pada high level meeting ya seperti ratas dengan presiden, hmm, kemudian rakor dengan menteri-menteri lainnya dan hmm, juga external seminars, conference dan simposium. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selain untuk menjadi material asistensi, saya juga untuk melakukan project management office juga ya. Jadi hmm, project management office itu kayak beberapa project-project yang sebenarnya di-assign kepada Pak Menteri yang sebagai steering committee. Nah, saya di sana bertugas sebagai layer di bawahnya beliau hmm, untuk develop strategic plan untuk konteks policy elaboration gitu dan hmm, juga provide report untuk implementation dari project tersebut. Nah, hmm, di samping itu saya juga melakukan documents review, hmm, ya kan kita melakukan kita ensure congruence dari approval atau endorsement yang harus disampaikan oleh Pak Menteri apakah sudah align atau belum gitu. Nah, itu kita juga bertugas untuk menjagain Pak Menteri dalam hal documents review atau hmm, usulan-usulan dari BUMN ataupun instansi terkait lainnya. Nah, yang hmm, terakhir juga saya juga tergabung dalam strategic delivery unit, yaitu unit yang sebenarnya di-establish untuk mendeliver 88 proyek strategis Menteri BUMN hmm, dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Nah, itu hmm, yang harus kita uh, kita deliver dengan baik. Nah, hal ini sebenarnya 4 hal yang saya rasa yang saya lakukan hmm, sehari-hari ya hmm, untuk menjadi executive staff dari Menteri BUMN gitu. hmm. Wah, ini berat-berat banget kayaknya Mas ya. Awalnya memang berat, tapi Hah? kalau misalnya dijalanin ya dan bisa Ah, bisa apa namanya bisa belajar juga dan hmm, nggak mau cepat puas, hmm, insya Allah sebenarnya bisa-bisa aja sebenarnya kita lakuin. siap, siap. Ini Mas ini kalau tadi Mas Viko menjelaskan tadi apa ya berat dan banyak banget kayaknya apa hal yang dikerjakan gitu Mas. Itu hari-harian maksudnya durasi bekerjanya gimana, Mas? Apakah 24 jam gitu atau atau mungkin Mas Viko, Um, ya gimana pengelolaan waktunya, Mas?
seperti itu, Mas. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang mendasar sebenarnya, bagaimana Mm, kita mengelola waktu ya. Karena mm, basically all of us dikasih waktu 24 jam sehari oleh Tuhan. Jadi bagaimana benar, kita Mas. mengelolanya dengan baik saja, Mm, agar kita bisa tetap balance sih. However, mm, kehidupan antara kehidupan pekerjaan dan juga kehidupan yang personal kita ya, apakah mm, itu me time-nya kita dengan olahraga, me time-nya mm, kita dengan baca buku, me time-nya mm, kita dengan berkumpul bersama keluarga dan lain-lain. Dan kalau pengen ditanya, jujur memang ketika penugasan di sini memang relatif waktu emang lebih banyak banyak apa namanya terabsorb oleh mm, pekerjaan-pekerjaan yang dari Pak Menteri sendiri, karena memang mm, banyak dan memang horizon-nya itu lebih luas lagi ya. Instead of mm, sebelumnya saya menjadi bankers yang hanya mm, fokus pada finance and banking, mm, kemudian sekarang tiba-tiba memang harus kayak mengerti all clusters yang mm, ada di BUMN mm. berikut dengan permasalahan-permasalahan di dalamnya yang super kompleks gitu. Iya. Jadi meeting never end, kemudian konsolidasi dengan beberapa BUMN, Mm, dengan kementerian-kementerian terkait juga mm, untuk kita melakukan usulan dan lain-lain. Itu memang meetingnya bisa dibilang never end ya, apalagi mm. sejak zaman COVID itu kan bisa meetingnya memang benar-benar bisa at any time kan. Yep. Jadi jujur memang sehari-hari memang full ya, kalau bisa dibilang 24 jam 7 hari, 24 jam 7 hari sebenarnya. Tapi Mm, di antara 24 jam 7 hari itu pasti ada waktu-waktu yang bisa kita selipkan untuk, kalau saya pribadi itu untuk mm, pastinya untuk olahraga, mm, kemudian untuk baca buku, untuk nonton mm, film, dan yang kayak gitu-gitu lah. Itu mm. basically kalau misalnya kita bisa kelola waktunya dengan baik, akan ada aja kok untuk dicuri-curi waktunya untuk ngelakuin hal itu gitu. Gitu ya, Mas. Dan ini berarti Mas Viko menikmati ya, Mas, maksudnya bekerja sebagai eksekutif staff ini berarti sekarang, Mas? Ini pertanyaannya agak tricky nih, Oh, menikmati atau tricky. enggak nih, apalagi nanti kalau misalnya dijawab kayak Iya. menikmati dong, Oh, iya. menikmati Mm, karena di sini ya kayak yang mm, saya bilang tadi kan, exposure-nya itu mm, melebihi dari apa yang saya mm, rasakan ketika saya menjadi banker di Bank mm, Mandiri ya. Jadi mm, uh, selain exposure juga network dan juga mm, connection, semuanya itu uh, terelaborasi banget dengan banyaknya orang-orang yang kita temui di sini, mm, kemudian banyaknya permasalahan-permasalahan yang kita temui di sini. So basically in every single problems, or mm, in every single problems, there are always an opportunities to gain gitu kan. Jadi mm, setiap ya misalnya kita dalam hal problems nih, banyak sekali permasalahan-permasalahan dari BUMN yang harus kita restrukturisasi, yang harus mm, kita perbaiki. Nah, di sana kita akan banyak berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan banyak pihak. Nah, di sana mm, opportunities-nya yaitu jadi bisa tahu banyak orang, bisa kenal dengan banyak orang. So I think if you're asking me, am I enjoy this kind of responsibility? Of course, I enjoy it because it means a lot for me, because I gain a lot of experience, I gain a lot of exposure, and I gain a lot of networks. mm, And that nggak semua orang yang nggak semua orang yang bisa mendapatkan exposure seperti itu di umur seperti ini gitu. Jadi mm. enjoy lah. Anjay, siap, Mas. Nah, Mas, ini apakah Mas Viko punya mimpi sebelumnya untuk bekerja sebagai eksekutif staf Menteri BUMN sekarang, Mas? Sebelumnya Jujur apa? enggak ya, karena saya ketika 2016 itu masuk ke Bank Mandiri, Mm, kemudian saya masuknya langsung ke bidang treasury ya. Jadi mm, treasury itu adalah bidang yang menjembatani atau menjadi intermediary antara keuangan antara aset dan juga liabilities dari perbankan. mm, Jadi tugasnya memang untuk memperdagangkan semua instrumen keuangan kecuali saham ya, mm, seperti FX, obligasi, mm, mutual funds, mm, kemudian derivatif dan lain-lain. Nah, itulah tugasnya di treasury. Nah, mm, apalagi sejak masuk Officer Development Program itu emang sudah didesain untuk menjadi treasury dealer atau treasury trader. Jadi setelah itu yang nggak ada kebayang nih untuk ngelakuin hal-hal yang kayak gini. iya, Jadi iya. ini surprisingly opportunities yang datang juga ketika Mm, waktu itu ada requirements dari mm, Pak Menteri, dan saya coba untuk submit informasi mengenai saya, dan ketika di interview ternyata cocok, dan boom, ternyata mm, surprisingly this experience gains me a lot of exposure gitu. mm, Jadi
nggak pernah kebayang sebelumnya, tapi alhamdulillahnya dapat kesempatan seperti ini gitu. Berarti drastis banget ya Mas, maksudnya perubahan dari sebelumnya treasury ini langsung ke executive staff itu kan, eee, gimana Mas Viko? Maksudnya menghadapi perubahan itu gimana Mas? Sebenarnya kalau dibilang drastis banget enggak juga ya, Mhm, karena selama di treasury itu, selain saya melakukan trading di market ya, mhm, di jam open market, saya melakukan trading, mhm, eee, terutama saya tuh spesialisasinya di bonds ya, di fixed mhm, income. Nah, jadi setelah saya melakukan, trading, ya setelah itu tuh dulu ceritanya ada satu mentor saya mhm, yang memang ngajarin saya untuk ngelakuin hal-hal yang di luar, eee trading atau treasury stuff gitu. mhm, Misalnya kayak menyiapkan, materi untuk, rapat direksi, mmm, menyiapkan, eee, apa namanya, modeling untuk stress test analysis dan lain-lain lah. mhm, Jadi, mmm, selain saya trading, saya memang udah diajarin juga sama mentor saya itu untuk ngelakuin much more bigger stuff yang mmm, nantinya mungkin, mhm, most likely akan dipakai di kemudian hari gitu. Jadi mmm, ketika saya di sini sebenarnya uh, stress management, kemudian time mhm, management yang untuk membuat materi dengan cepat, kemudian membuat analisis yang ringkas dan bisa diterima dengan baik oleh para board. Nah, hal-hal itu yang saya lakukan di treasury itu sebenarnya itu yang kepake di sini sebenarnya karena mmm, basically semakin tinggi level ini ya, semakin mhm, tinggi level kepemimpinan itu sebenarnya they doesn't need super detail ini ya, super detail breakdowns gitu ya. mhm, Jadi gimana caranya kita bisa deliver itu dengan bahasa yang mudah dimengerti, gimana caranya kita bisa deliver itu dengan bahasa yang memang bisa dideliver juga oleh dia kepada komunikan lainnya gitu. Nah, itu yang mhm, paling penting. Nah, jadi menurut saya sih apa namanya tidak jauh-jauh banget sebenarnya yang mhm, dilakukan, hanya horizonnya aja gitu loh. Jadi mmm, kacamatanya sekarang bukan hanya finance and banking lagi, tapi oh lebih ya, luas gitu ya. Bisa ngomongin mhm, pangan, bisa ngomongin mhm, farmasi, bisa mhm, ngomongin emigas, bisa ngomongin minerba, dan lain-lain. Jadi, uh, tapi kerangka berpikirnya, the way of thinking-nya itu masih kurang lebih sama gitu. mmm, mhm. Boleh nggak Mas saya nyebutin mungkin yang bisa, salah satu hal yang bisa membuat Mas Viko sampai ke titik saat ini itu adalah, eee, bekerja tidak hanya sesuai dengan standar job desk saja, tapi lebih daripada itu, benar nggak, Mas? Betul. Saya bisa ultimately, I super agree dengan statement tadi karena Mhm, um, apa ya, kalau saya mikirnya if we deliver mhm, an extra miles effort, mhm, then an extra miles uh, output will come to us. iya, So kalau misalnya kita deliver hal-hal yang memang biasa-biasa saja ya, common mhm, stuff, kemudian ya tenggo gitu ya, 9 to iya, 5, and then kita pulang dan kayak nggak ada hal-hal lain, apalagi kalau masih muda gitu ya. Kalau menurut iya, saya ini kesempatan buat explore banyak hal gitu, Rahim. mhm, Jadi karena mhm, uh, nggak semua hal yang bisa kita ketahuin di 9 to 5 mhm, itu bisa dibuka di jam-jam berikutnya gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya tergantung kita mengkontrol atau memanage kita punya waktu ya. Karena mhm, jangan lebay juga gitu loh, kayak kalau misalnya masuk kerja terus uh, lembur tiap hari sampai mhm, jam 12 sampai jam iya, 1 itu aneh juga kalau iya kayak sih, gitu ya. heeh, Tapi kalau misalnya memang ada opportunities atau misalnya ada memang hal-hal yang bisa kita mhm, tambah ya, mhm, apakah itu kita ikut kelas, mhm, course, atau kita ikut yang kayak saya bilang tadi, mentor saya itu memang ngajarin saya banget untuk bikin high level presentation, mhm, kemudian analisis dan stress test dan lain-lain. Itu kalau misalnya memang hal yang memang akan membuat diri kita lebih baik ke depan, mhm, then go for it gitu loh. Karena nggak ada hal yang sia-sia kok kalau misalnya kita lakukannya dengan ikhlas gitu. Jadi mmm, kalau misalnya dikasih kerjaan tambahan terus kita ngeluh gitu ya, mhm, aku rasa itu hal yang harus kita tinggalin gitu sebagai oh, anak-anak muda iya, iya, di Indonesia gitu. Karena mhm, pekerjaan tambahan itu kalau misalnya masih masuk akal, then go for it gitu. Jadi nggak harus yang kayak ngeluh. Kalau sekarang kan banyaknya mmm, trennya dikit-dikit ngeluh, mhm, dikit-dikit kayak posting di social media. I think itu bukan hal yang harus dilakukan kok. Karena believe me, kalau misalnya memang itu worth it, then it's worth it gitu loh. Karena kalau misalnya kalian tidak setuju dengan pekerjaan itu atau kalian menganggap itu sudah out of nowhere, mhm, pekerjaannya jauh dari line business atau core analysis yang harus kalian lakukan, then you go resign. mhm, Jadi hal-hal yang seperti itu
be fair aja gitu. Jangan ketika kalian dapat kerjaan yang aneh-aneh, kemudian di belakang kalian menjelek-jelekan perusahaan kalian, apalagi di social media. It's kind of not ethics and not a Yep. professional things that Hmm. beberapa kali saya lihat sih ada yang kayak gitu ya kalau di Hmm. social media. Jadi ya kalau misalnya ada kerjaan tambahan, ya just ikhlas melakukannya. Hmm. Insya Allah pasti ada ininya kok, Hmm. ada gunanya kok nanti ke kemudian hari. Iya. Dan kalau menurut saya sih, kalau dikasih kerjaan tambahan itu artinya kita itu dipercaya lebih oleh atasan, benar nggak Mas? Persis, Hmm. persis. Karena kayak saya baru aja beberapa hari yang lalu tuh ketemu Hah? sama mentor saya itu ya, mentor Hmm. saya yang pas saya awal-awal masuk treasury. Hmm. Beliau sekarang tuh jadi direktur di salah satu BUMN juga. Hmm. Jadi memang ketika itu ketika kemarin itu saya nanya, Bu, dulu itu kenapa sih Bu saya suka ngasih banyak kerjaan ke saya, kerjaan-kerjaan yang lainnya gitu. Terus dia bilang, nggak tahu Fik, saya tuh ada sense of leader saya yang bilang saya bisa percaya sama kamu dan kamu bakal Hmm. bisa ngelakuin hal-hal itu gitu. Jadi Hmm. ketika kemarin ketemu di kantor gitu ya, saya Hmm. lagi jalan sama Pak Menteri, kemudian ada dia lagi pengen ketemu sama Pak Wakil Menteri gitu ya, terus saya ngelipir dulu kan, terus Iya. ketemu sama dia, wah terus happy banget gitu loh, karena kayak dulu kayak reminiscing good Hmm. old days 6 tahun yang lalu gitu loh, ketika Hmm. kita pertama kali ketemu. Terus dia sekarang udah jadi posisinya udah di direktur BUMN gitu. So Hmm. apa ya? Saya pun I thank to her juga karena dia yang bikin sebenarnya saya seperti ini, salah satu orang yang bisa bikin saya seperti ini dari sekian beberapa mentor saya. Dia Hmm. jelas salah satu orang yang bikin saya seperti ini gitu. So Hmm. karena yang Mas Rahim bilang tadi, bahwasanya dia percaya sama kita dan dia berikan kepercayaan itu kepada kita dengan pekerjaan itu, jadi manfaatkanlah atau bukan manfaatkan lah, atau buatlah kepercayaan itu menjadi sebuah deliverables yang brilliant juga gitu, yang Yep. extra miles juga gitu. Jadi orang akan kepercayaan orang itu akan terus terus ya, kalau kepercayaan kan biasa ya, kalau trust issue itu kan satu kalinya kita dikecewain, kita nggak bakal ini lagi kan, kita nggak bakal percaya lagi sama orang itu kan, sama kayak anak-anak sekarang pacaran lah. Iya. Kalau misalnya udah dibohongin itu udahlah, Hmm. tinggalin aja. Kalau udah bohongin itu udah nggak benar itu berarti. Iya. Menarik. Tadi ada satu kata menarik, sense of leaders itu saya nggak tahu. Mungkin kalau kita mungkin seperti tadi Mas Viko sampaikan kan, kalau misalkan kita lembur aja nih tiap hari gitu sampai jam 12 gitu kan, itu mungkin beberapa orang akan menganggap itu wah ini hard worker banget gitu kan. Terus tapi mungkin kalau dengan sense of leader tadi mungkin nggak akan ketemu mungkin gitu ya Mas ya. Makanya mungkin Betul, karena kalau leaders itu pinter ya. Orang-orang tuh ya. sekarang zamannya bukan zamannya feodal lagi gitu, bukan Nah. zamannya pemimpin itu ngelihat, oh ini orang masih nungguin saya sampai jam 12 sampai jam 1, tapi sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain gitu, atau dia cuma kayak sorry ya, kayak licking the ass doang. Tapi maksudnya kalau misalnya dia memang bekerja dengan baik, kemudian dia memang mendeliver pekerjaannya itu memang untuk bekerja sampai jam 12, pemimpin-pemimpin zaman sekarang tuh harusnya udah tahu kok, udah aware. Jadi sekarang bukan zamannya lagi untuk kayak showcasing pekerjaan kita dengan cara kita duduk standby di kantor sampai jam 12 malam. Itu udah nggak kayak gitu lagi sih kalau aku lihat. Kalau aku sih, kalau kerjaan aku udah selesai ya cabut aja gitu. Jam berapapun kerjaan yang udah selesai dan nggak harus di kantor, ya cabut aja gitu. Aku bisa melakukan hal lain. Balik lagi kan kayak aku bilang kan, kita harus tadi nyelipin beberapa hal yang memang harus diselipin di 24 jam 7 harinya kita itu, olahraga, baca buku, nonton film gitu ya. Jadi berkumpul bersama keluarga. So ngapain gitu kan kalau harus cuman duduk-duduk di kantor doang gitu. Iya, Bener banget tuh tadi Rahim bilang. Nah, ini Mas, menurut Mas Viko sendiri nih, secara pribadi nih, kenapa Mas Viko bisa maksudnya apa sih ya kenapa Mas Viko bisa mencapai posisi yang sekarang itu, Mas? Secara pandangan dari diri pribadi gitu sih, Mas. Apa sih yang membuat Mas Viko bisa kok sampai ke sini gitu, Mas? Kalau saya sih kata kuncinya inovasi ya. Jadi keep innovating, karena apa? Karena sekarang kita tuh eranya disruptions of economics, disruptions of technology, disruptions of digitalization, etc. Nah, jadi kalau misalnya kita ceteris paribus ya, dengan hal-hal yang kita lakukan sebelumnya, kita tidak
innovate, kita keep konservatif dengan hal-hal yang kita anggap sebelumnya itu common stuff gitu ya. Saya rasa dunia sendiri yang akan nantinya menelan kita gitu. Jadi ini seolah-olah omongannya besar ya, tapi sebenarnya ini kalau kita kerucutkan ke kehidupan kita sehari-hari, simpel misalnya kita kayak ngelihat bahwasanya yang kayak saya bilang tadi, kalau misalnya kita berinovasi nih, misalnya ada pekerjaan yang sebenarnya diekspektasikan untuk disampaikan di angka 80% gitu ya oleh manajemen. Nah, kalau misalnya kita nggak berinovasi ya, kita akan hanya menyampaikan at least 80% at max gitu ya. Maximum of 80% we will deliver it to our employee manager gitu ya. Tapi kalau misalnya kita innovate, kita come up dengan ide-ide yang lebih baru, ide-ide yang lebih reliable dan executable and measurable, dan nanti ujung-ujungnya kita dengan harusnya harus tetap siap dengan ini ya, dengan risiko-risiko yang prudent ya. Jadi kalau misalnya kita bisa deliver di angka 90% atau 100%, itu kan bagian dari kita berinovasi. Jadi menurut saya sih keep innovating on every single part of your small steps in your on your daily activities gitu. So itu sih Rahim, karena kalau saya lihat sih, kalau misalnya saya dulu itu kan masuk ke tempat Pak Menteri itu di waktu lagi COVID gitu ya. Jadi pas COVID kan memang benar-benar waktu itu pekerjaannya juga challenging banget. Tiba-tiba kita harus switching to digital, kita switching untuk WFH dan lain-lain. Jadi kalau misalnya saya delivernya itu memang deliver 80% aja, mungkin user saya dalam hal ini Pak Menteri mungkin melihat hal ini merupakan nggak ada keunikan gitu dari orang ini ya. Kalau misalnya dia cuma delivernya sampai 80% doang, kalau saya bilang tadi ya. Kalau misalnya dia 90% atau 100%, berarti dia ada something yang sebenarnya gini, pemimpin itu kan pasti melihat di timnya dia itu kan nggak boleh, pengennya itu sebenarnya tuh ada warna ya, ada warna di dalam timnya dia. Kalau misalnya semuanya itu biasa-biasa aja gitu ya, tapi berarti kan nggak ada warna ya. Nah, itulah sebenarnya yang dicari oleh pemimpin-pemimpin zaman sekarang gitu. Jadi keep innovating on every single steps that you're actually daily activities. Dan kalau misalnya memang ada kesulitan gitu ya, just be fair untuk mengakui misalnya bahwasanya saya kesulitan dan lain-lain, karena bantuan dari teman-teman, bantuan dari orang-orang yang di sekitar kita, mentor kita, itu sangat bermakna banget, karena nggak semua hal yang kita ketahui kan di bisnis, apalagi untuk bisnis-bisnis yang high level seperti di BUMN gitu. Berarti kalau saya tangkap tadi, sebenarnya kadang kan orang kalau mikirin inovasi itu kan, inovasi yang harus besar, yang berat, yang luar biasa begitu kan. Tetapi kalau yang Mas Viko sampaikan tadi, sebenarnya inovasi ya di diri sendiri aja gitu ya Mas ya, yang mungkin sesimpel yang bisa kita lakukan, perbaikan apa sih yang kita bisa lakukan setiap hari begitu ya Mas ya? Betul. Jadi diri sendiri itu memperbaiki diri, self reflection itu merupakan bagian dari inovasi ya. Karena artinya kan kalau misalnya kita bisa berinovasi, inovasi itu kan munculnya hal-hal baru di dalam suatu suatu common stuff lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memperbaiki hidup, kemudian kita self reflection, kemudian kita dari hal kecil dari diri kita sendiri, itu kita berinovasi ya maksudnya. Jadi kita mengeksplor hal-hal baru. So it's gonna be the keywords for every young generations that wanted to having the further brighter career gitu nanti di depan. Menarik nih, banyak banget insight menarik buat teman-teman kita semua yang mau mempercepat karirnya. Menarik banget. Sebenarnya nggak perlu yang luar biasa, tapi betul, sederhana banget gitu ya Mas. Sophisticated banget kok, enggak lah. Kehidupannya udah terlalu rumit untuk kita rumitkan lagi gitu ya. Jadi hal kecil itu sendiri sudah bisa membuat perubahan besar sebenarnya di hidup kita gitu. Menarik Mas. Nah, Mas Viko nih, kalau bicara teknis terkait dengan perjalanan karir nih Mas, maksudnya kalau tadi kan lebih sifatnya hal-hal apa sih yang bisa membuat Mas Viko sampai ke sini, namun secara teknis perjalanan karir Mas Viko itu sebenarnya apa nih Mas? Nah, mungkin sebelum masuk ke perjalanan karir, background Mas Viko dulu secara pendidikan apa nih Mas? Apakah lulusan di finance, accounting dulu? Iya. Apakah lulusan luar negeri gitu Mas?
Dulu Apa? saya di Andalas, di Hmm, Universitas Andalas, hmm, kemudian tapi sempat di National University of Singapore juga untuk hmm, ngambil kredit di sana gitu. oh, Tapi wah. basically ini saya backgroundnya accounting and finance, Hmm, kemudian setelah itu langsung fresh graduate, langsung masuk ke Bank Mandiri waktu itu gitu. masuk ke Bank Mandiri. Selama kuliah, Mm-mm. berarti, berarti luar biasa begitu ya Mas ya. Selama kuliah, kuliah di Andalas, terus ngambil kredit di NUS gitu, terus setelah itu fresh graduate masuk ke ODP Bank Mandiri gitu ya Mas ya. Mm-mm. Nah, proses ketika udah masuk di Bank Mandiri gitu Mas, kenapa kok bisa sampai ke Kementerian BUMN? Kan berarti Mas Viko bukan ASN begitu kan Mas ya? Bukan, bukan. Ah, Jadi sebenarnya makanya bisa dibilang eh, sebenarnya sebutan buat saya itu juga bisa banyak ya, bisa dibilang eksekutif staff, bisa dibilang staff khusus milenial kali ya, oh iya iya, atau eksekutif asisten. Jadi mm, banyak lah mm, sebutan-sebutan. Tapi saya basically iya, tidak ada masalah dengan hal itu. Yang ah, penting memang apa namanya deliverables yang kita sampaikan itu mm, memang sesuai dengan requirements dari user kita gitu ya. Jadi mm, waktu itu ceritanya sebenarnya memang ketika apa di Bank Mandiri, mm, kemudian kayaknya waktu itu memang ada requirements dari Kementerian BUMN untuk mengambil atau untuk ini ya, untuk jadi sebenarnya kalau di BUMN itu kan ada talent pooling ya, ada iya, talent pooling dari semua BUMN. Nah dari mm, sana uh, Menteri BUMN waktu itu memang ingin untuk meng-hijack atau mengambil gitu ya mm, beberapa talent-talent dari BUMN yang diinginkan oleh beliau untuk mm, dijadikan tim untuk terutama untuk substansi ya, mm, untuk hal-hal yang sifatnya substantif dari Pak Menteri gitu. mm, Jadi akhirnya waktu itu memang ada proses seleksinya, mm, ada interview panel dan lain-lain. mm, mm, Jadi ada beberapa kandidat yang sebenarnya dari BUMN-BUMN lain juga yang mm, diambil dari talent pool masing-masing BUMN. mm, Nah akhirnya kita di waktu itu yang terpilih itu ada saya dan teman saya dari mm, Pertamina waktu itu. mm, Jadi ada 2 orang yang memang basically untuk mengcover mm, dua portfolio di wakil menteri gitu. Jadi kalau wakil menterinya Pak Erik kan ada 2 juga. Nah, mm, staff yang yang di hire oleh Pak Menteri ini memang untuk mengcover klaster-klaster dari 2 wakil menteri ini. Nah, saya mm, untuk yang di klaster Wamen 2 Pak mm, Kartiko, mm, kalau yang teman saya itu untuk di klaster Pak Pahala Wamen 1 gitu. mm, Jadi prosesnya pun sekarang itu sebenarnya sifatnya adalah penugasan gitu ya. penugasan, Jadi penugasan dari Kementerian BUMN mm, dan nantinya pada at certain time saya akan kembali lagi most likely ke Bank ke Mandiri Bank gitu. Mandiri. Wah, nih Mas, nih gimana rasanya? Berarti 2 orang cuma yang dipilih ya Mas ya? Waktu itu ya 2 Waktu itu orang ya. waktu itu pertama iya. Gimana rasanya menjadi 2 orang dari ribuan bahkan ya Mas ya? Puluhan ribu mungkin kayaknya Mas. Gimana rasanya Mas? Nggak tahu sih, saya sih lebih cenderung orang yang melihat ke depan ya daripada melihat ke Hmm, bagaimana rasanya mm, untuk menjadi sebenarnya, karena kalau menurut saya sih untuk mm. memilih seseorang itu kan subjektif ya. Ya Artinya benar, subjektif benar. adalah user kita butuhnya orang seperti apa. Seperti yang saya bilang Oh, tadi, iya iya iya. pemimpin itu pasti butuh warna Mm, di dalam timnya. Jadi mm, misalnya nih warnanya itu sekarang misalnya lagi misalnya warna bendera Indonesia aja merah putih gitu ya. mm, Ada yang merah udah kepilih nih gitu mm, kan. Nah, kita butuhnya warna putih, tapi di sisi lain tuh ada warna pilihan itu ada mm, warna putih, ada abu-abu, mm, ada abu-abu gelap, abu-abu terang. Tapi yang mm. dibutuhin itu cuma warna putih. Jadi ya udah yang putih yang diambil. Jadi Oh iya benar. menurut saya itu selera Mm, dan mm, warna aja kebetulan yang mungkin mm, saya mm, dan rekan saya itu yang dianggap uh, cocok dengan Pak Menteri waktu itu mm, usernya kita gitu, karena memang orang-orang yang dibutuhkan memang adalah orang-orang yang dengan latar belakang ataupun mm, background yang seperti kita mm, waktu itu gitu. mm. Gitu. Karena Jadi mungkin it doesn't mean I beat all the talent mm, on the competitions of mm, BUMN itself ya, karena uh, banyak hal lain sih sebenarnya yang menjadi faktor critical mm, factors untuk gimana Pak Menteri itu meng-hire kita berdua sebagai mm, timnya dia gitu. Iya sih Mas, karena mungkin kalau bicara pinter, yang lebih pinter banyak gitu ya Mas, ya. Banyak pasti, Banyak gitu. iya. Cuma mungkin kalau yang menarik sih yang warna tadi itu mungkin ya masing-masing orang beda-beda gitu ya Mas ya. Betul, Betul. betul. Wah, dan Jadi
Jadi kalau misalnya kita bilang bahwasanya kita dengan seperti itu berarti kita adalah super smart, kita Iya, yang paling iya. hebat, Heeh. enggak juga gitu. Oh, Karena memang kebetulan warna kita aja yang cocok dengan warna user yang mm, inginkan gitu. Jadi mm, kalau saya sih gitu ya, maksudnya mm, daripada kita melihat hal-hal yang berapa orang sih yang kita kalahin, berapa mm, orang yang kita mm. apa di dalam seleksi itu berapa orang, kalau saya lebih fokus ke setelah ini apa yang akan kita lakukan gitu. Ah, Setelah ini apa mm. yang harus kita deliver supaya amanat yang diberikan kepada kita tuh bisa terjaga dan terkoordinir dengan baik sampai ke akhir penugasan kita nanti gitu. Wow, menarik, menarik, Mas. Ini luar biasa, Mas. Saya jadi ingat kata-kata dari Panji Pragiwaksono gitu kan. Ya, sedikit lebih Yeah. baik A little sedikit. bit different is way better than a little bit better. Itu dia itu. Sedikit lebih berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu dia gitu. Itu ya. Berarti itu memang terbukti begitu ya, Mas ya. Betul. Menarik, menarik. Nah, mungkin ini buat teman-teman dan kita semua yang bekerja ya, mungkin ya daripada jadi lebih pinter, lebih rajin atau lebih lebih sering lembur, ya mungkin lebih beda aja gitu ya, lebih Beda dalam mana? konteks yang baik ya. Ya Jangan beda sampai dalam beda konteks yang dalam baik gitu ya. konteks yang tidak. Kalau beda tapi kita useless ya nggak ada gunanya Iya, kalau kayak gitu ya. Ngapain berbeda gitu nah kan. itu dia. Wah, menarik, Mas. Nah, Mas, tadi saya beberapa kali mendengar Mas Viko menyebutkan mentor begitu. Eh, Seberapa besar peranan mentor ke perjalanan karir Mas Viko dan eh, mungkin untuk teman-teman juga nih Mas yang berkarir, kenapa kok bisa mentor menemukan Mas Viko menemukan mentor tersebut begitu? Oke, ini menarik nih karena Mm, mentorship itu dijadiin sekarang itu sebagai salah satu hal yang critical dan mm, penting ya, mm, important di uh, beberapa kalau misalnya kita ngomong hackathon di startups aja gitu ya, itu mm, mentor itu adalah hal-hal yang dianggap sebagai the one that we can rely on, the one that mm, we can brainstorm with, mm, dan the one that we can apa ya asking for the insights, etc. mm, Jadi kalau menurut saya mencari mentor itu sebenarnya hal yang um, tidak bisa dicari-cari juga ya, karena mm, itu sebenarnya udah given juga gitu loh. Kalau kayak saya misalnya pas saya masuk di Mandiri dulu kan saya mm, bilang kan, terus kemudian mentor saya itu adalah orang yang memang menjadi pimpinan saya waktu itu gitu loh. mm, Jadi mm, dia adalah orang yang menjadi mentor saya dan saya menjadi mentinya gitu. mm, Nah, mm, maksud saya mentor dan role model itu dua hal yang berbeda ya. Jadi mm, kalau misalnya mentor itu kan memang orang yang uh, bisa membimbing kita mm, dengan sampai apa ya sampai ke technical skills lah gitu. mm, Kalau role model itu kan seseorang yang mungkin kita jadiin panutan untuk stepping stone-nya yang bisa mm, kita jangkau gitu ya, kita reach mm, out. Gitu. Nah, kalau menurut saya sih mentor itu memang bagaimana kita bisa mendekatkan diri atau berkomunikasi dengan baik dengan orang. Nah, kalau misalnya dia nyaman dengan kita dan mm, dia ada mm, intention untuk mengajari kita deep dive sampai ke technical skills, mm, then he is or her, she is our mentor. Gitu. Jadi dan ketika mentor itu apa ya? Kalau saya sih selalu berpikir mm, orang tua saya selalu bilang orang yang terbaik di mata Tuhan itu adalah orang-orang yang memang bernilai memberikan manfaat bagi orang lain ya. mm, Jadi mentorship itu adalah hal-hal yang sifatnya sebenarnya memberikan value untuk orang lain. mm, So untuk saya pribadi sih kalau misalnya saya ada beberapa juga mementori beberapa talent-talent di BUMN. mm, Nah, as long as dia itu memiliki value-value yang mungkin memang menurut saya lagi-lagi ya mm, warnanya itu cocok dan mm, juga sesuai dengan saya yang menjadi mentor dan dia menjadi mentee. mm, So basically saya akan mementoring dia dengan baik gitu. mm, mm, Begitupun sebenarnya yang kita lakukan sebagai mentee mm, mencari mentor yang sesuai dengan kita. mm, Nah, kita harus paham juga nih, kita harus tahu juga bahwasanya apakah mentor kita ini memang ada trigger atau mm, ada awareness untuk menjadi mentor gitu kan. Ada juga mm, orang yang uh, ini ya sorry to say tapi ada juga orang yang kayak nggak mau tuh sharing mm. deep dive Iya. tentang ininya dia ya. Mm, Sampai ke hal teknis ya mm, lagi-lagi ya. Kalau mm, teknis kan benar-benar kayak sampai ke ngerjain mm. PowerPoint misalnya Yep. sampai ke ngerjain analisis yang deep Mm, dive sampai kayak oh ini kayak gini excelingnya dan lain-lain.
Nah, itu proses mentorship yang seperti itu yang memang harus kita cocok-cocokkan tuh orang-orangnya. Jadi basically sih kalau saya lihat, kalau misalnya kita udah masuk ke suatu perusahaan atau masuk ke suatu entity dan ada kesempatan untuk meminta atau request seseorang untuk menjadi mentor, itu hal yang wajar banget kok untuk untuk asking for the guidelines atau to brainstorm with gitu. Karena biasanya sih orang-orang yang kayak gitu, setahu saya orang-orang yang karirnya moving forward dan lancar-lancar dan juga dan juga apa namanya terdeliver dengan baik pekerjaan-pekerjaannya biasanya dia tuh suka untuk sharing dengan orang lain. Jadi kedekatan kita dengan orang itu aja yang harus dijaga supaya dia bisa mementorkan kita dengan efektif juga gitu. Tapi jangan sampai kita merepotkan dia ya. Itu karena kita menganggap kita minta pendapat dia, kita harus juga tahu kondisinya dia, gitu, apakah dia sedang sibuk atau dia sedang bagaimana. Nah, itulah yang harus temuin titik equilibriumnya gitu, titik jalan tengahnya gitu. Karena mentor juga manusia gitu ya Mas. Betul. Kecuali kita coaching kliniknya via website atau via gitu, jadi kita bisa aja kan. Kalau mentor kan tuh ada sentuhan-sentuhan manusiawinya yang kita cari sebenarnya kan. Kalau misalnya sekarang kan sebenarnya basically ilmu semuanya tuh ada di internet ya. Apakah kita mau ikutin course apapun itu pasti ada di internet. Tapi yang kita butuhkan tuh emang sentuhan manusianya sebenarnya kan. Sentuhan bagaimana experience dia untuk overcome the problems, overcome the issues. Nah, itu hal-hal seperti itu yang sebenarnya nggak ada di internet kalau misalnya kita lakukan video-video classroom gitu. Benar Mas. Nah, Mas mungkin boleh nggak saya nyebutkan kayak gini Mas? Kalau sekarang kan banyak banget Mas ya di startup, mungkin beberapa BUMN juga menggunakan program mentorship gitu Mas, di mana beberapa orang ditunjuk menjadi mentee dan ditunjuk menjadi mentornya begitu kan. Namun saya sendiri berpendapat nih Mas, mungkin sampai sendiri masih percaya gitu, mentor menemukan mentee dan mentee menemukan mentor itu ibaratkan kayak di Cina itu orang lagi belajar kungfu gitu Mas. Jadi si murid ini nyari guru yang cocok dengan dia, yang mau ngajarin dia dan dia juga mau diajari oleh si mentor ini gitu Mas. Ya sampai kan berkeliling-keliling kemana-mana gitu sampai ketemu. Gimana menurut Mas Viko? Setuju, 100% setuju. Dan karena kayak yang saya bilang sebelumnya ya, maksudnya nggak semua juga orang yang misalnya kalau kita ngomongin kungfu tadi ya, guru kungfu itu kan nggak semuanya juga yang ingin maksudnya dia punya banyak anak didik kan, jadi dia maksudnya anak didik dia mungkin dia sendiri juga udah memetakan siapa yang akan dimentoring sama dia gitu kan. Jadi sebenarnya itu memang menemukan titik equilibrium itu yang harus kita temukan nanti, apakah mentornya ingin mementori kita, apakah mentee ini ingin menjadi mentee kita gitu. Karena nggak semua mentee juga ingin dimentorin sama semua orang kan, jadi kita perspektifnya bisa tweaking tuh, bisa dari sisi mentornya, bisa dari sisi mentee-nya gitu. Kayak oh iya nih orang pengen nge-mentorin kita, saya nggak mau Pak gitu, saya nggak mau Bu gitu, saya pengennya sama ini, bisa aja kan. Jadi kalau kayak gitu kan jadi nggak ketemu juga titik tengahnya. Bener banget tuh analogi yang dipakai sama Mas Ryan tadi untuk kungfu, itu benar. Baik Mas. Nah berarti ya mungkin kalau di perusahaannya mungkin sudah secara sistem udah baik gitu, ada program mentorship-nya ya dijalankan dengan baik aja gitu ya Mas ya. Yang seperti yang Mas Viko sampaikan tadi, ya sampai menemukan titik equilibrium-nya begitu ya Mas ya. Nah Mas, ini kalau boleh tahu nih Mas, tujuan karir Mas Viko itu apa sih sebenarnya Mas? Kalau boleh disebutkan ending dari karir Mas Viko mau seperti apa Mas? Berat ya. Apa ya? Saya nggak kepikiran sih sebenarnya jujur untuk endingnya seperti apa, karena apa ya? Lagi-lagi ya seperti yang dibilang sama orang tua saya, yang memang yang paling baik itu sebenarnya yang memberikan manfaat dan value untuk orang lain. So apakah saya ingin menjadi orang kaya? Iya, tapi nggak doang gitu. Apakah saya ingin menjadi orang yang cuman memberikan value doang tapi nggak kaya? Nggak juga. Jadi gimana ya? Saya tuh sekarang makin kesini tuh makin sadar bahwasanya kalau dulu mungkin kita cita-cita kita ada ya untuk menjadi apa, menjadi itu ya. Kalau sekarang saya mikirnya udah umur segini dan udah di fase berkarir sejauh ini, memang
yang kepikiran sama saya adalah bagaimana saya bisa mendeliver pekerjaan dengan baik, ya kan, sampai akhirnya nanti apa namanya ya, kalau misalnya ngomongin stepping stone itu nanti akan ada aja untuk rezekinya gitu. Tapi yang paling penting menurut saya adalah memang value ataupun bermanfaat untuk orang lainnya, itu yang paling penting menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya saya pribadi kalau ditanyain sekarang pengen jadi apa, jujur saya nggak tahu gitu loh. Apalagi kalau end game-nya ya. Kalau tadi kan Rahim nanya end game-nya apa, jujur saya nggak tahu gitu. Karena this world is so disrupted, this world is so dynamic. Kita nggak pernah tahu nanti ke depan kita ada opportunities, ada kesempatan ataupun ada tantangan seperti apa. So ya, kalau misalnya saya ingin mengerucutkan sedikit, mungkin kalau ditanya ya end game-nya adalah saya menjadi ini kali ya. Kalau sekarang ya, kalau ditanya di detik ini ya mungkin yang kebayang tuh memang jadi board-nya di BUMN gitu, atau board-nya di suatu perusahaan lah gitu. Yang penting memiliki responsibilities yang lebih besar, ya kan. Kemudian di at certain point juga udah memiliki financial freedom, memiliki apa namanya beberapa hal yang memang bernilai untuk orang lain juga dan untuk diri saya. Dan salah satunya kalau saya lihat sih, kalau misalnya menjadi board di Mandiri misalnya gitu, itu menjadi hal yang bisa dibilang end game saat ini yang ada di pikiran saya gitu. Amin. Semoga insya Allah tercapai nih Mas. Ini amin. Secara fondasi juga apalagi udah luar biasa begitu ya Mas ya. Waduh, amin. Semoga tapi setuju sih tadi Mas. Saya mungkin, dan itu pun mungkin ya end game yang terpikirkan oleh Mas Viko sekarang itu mungkin nanti juga bisa akan berubah gitu ya Mas ya. Betul. Dan saya setuju tadi sih ya, fokus pada value yang dipegang begitu ya Mas ya. Ya, dan itu nggak boleh nah, ini. Kalau value itu tuh nggak boleh kita be a principled guy, be a principled human being. It's the most expensive stuff that the God gave to us at the moment gitu. Karena misalnya kalian udah punya value, then you go with the value. Don't ever try to, underneath your value for the sake of something that actually doesn't really, impact a lot to your business or your life. So jangan sampai value kita tuh tereliminasi hanya gara-gara kita untuk hal-hal kecil, misalnya untuk menghargai orang, menghargai dalam artian ini ya, menyenangin orang yang sesaat doang gitu. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu, menurut saya sih kalau value yang kita junjung itu sudah baik dan memang sudah terjaga selama ini, then you go with the value up until the end of your life gitu. Iya. Because itu yang membuat kita berbeda dengan orang lain ya. Karena kalau misalnya kita tidak memiliki value, ya kita sama aja kayak robot gitu, bisa di drive dengan apapun yang keinginan orang gitu. Tapi ketika kita memiliki value, adalah di sana yang namanya standard error mungkin ya kalau di statistik yang membuat I wouldn't do this program because of blah 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 blah. I wouldn't do this because of blah 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 because I stand with the value. I stand with the value in this in my entire life. So stay with the value and don't ever try to, if it's a good value, so go for it. Tapi kalau misalnya value itu kan value itu sendiri juga nggak harus yang stagnan ya. Kalau misalnya value itu misalnya nanti di kemudian hari itu ada perubahan, ya perubahan. Tapi selama dia masih di jalur yang benar, then you go with the value. Tapi kalau udah dikeluar dari jalur itu kan berarti udah nggak ketemu lagi value-nya kan. Iya Mas. Nah, itu yang membuat kita berbeda, itu yang membuat kita unik. Jadi warna kita tadi itu sebenarnya ditentukan oleh value yang kita pegang, begitu ya Mas ya? Betul. Apapun dan ya mungkin ketika pas saat hiring tadi yang eksekutif staff tadi itu mungkin ya value yang Mas Viko pegang itu mempengaruhi warna Mas Viko dan itu cocok dengan value yang dibutuhkan oleh Pak Menteri waktu itu juga, begitu ya Mas? Correct. 100% correct. Menarik. Jadi menarik. Nah, Mas, ini pertanyaan terakhir nih Mas.
terutama untuk ya kita semua generasi muda nih, apalagi sekarang kan disrupsinya banyak banget gitu ya Mas ya. Ya anak muda sekarang apalagi dengan kondisi COVID begitu kan yang mungkin mudah-mudahan segera berakhir begitu kan. Apa sih saran, masukan, advice Mas Viko kepada teman-teman yang anak-anak muda juga yang masih meniti karir sekarang ini Mas? Saran saya sebenarnya balik lagi ya ke yang saya Mhm, bilang tadi ya, bahwasanya dunia ini sekarang sedang pada masanya disruption ya, mhm, disruption of economics. So um, innovating itu menjadi kata kunci mhm, di kehidupan kita saat ini. Kita mhm, nggak boleh stagnan, kita nggak boleh diam, kita mhm, nggak boleh males, kita nggak boleh mager, kita nggak boleh mhm. rebahan gitu. Kita harus kayak anak muda itu memang can you imagine bahwasanya di 2045 nanti itu 70% lebih dari anak dari dunia dari Indonesia itu tuh isinya anak-anak muda gitu, anak-anak yang Mhm, usia produktif gitu loh. mhm, Jadi ya itu adalah orang usia-usia sebenarnya usia-usia kita dan anak kita nanti kalau mhm, misalnya bener, kita di umur-umur Indonesia emas 2045 ya. mhm, So kata kuncinya sebenarnya mhm, inovasi itu menjadi hal kunci gitu karena dengan disruption of economic seperti sekarang mhm. um, apapun itu bisa terjadi gitu loh. Iya, Kayak benar-benar. beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwasanya ada yang Gozali Everyday itu kan Oh, NFT iya yang iya, bisa terjual dengan harga yang tidak masuk akal. heeh, Tapi itu terjadi di dunia iya, sekarang. So, mhm, itu yang namanya disrupsi gitu. Itu yang namanya mmm, disruption of mhm, economics. Jadi mhm, anak-anak muda sekarang, you better ready with every single challenge that come up uh, for the future time ahead. So, the keywords that you mhm, have to always underline and bold up mhm, is be innovative. mmm, Jadi jangan berhenti untuk berinovasi, jangan berhenti untuk belajar, mhm, jangan cepat puas diri ketika sudah menguasai sesuatu, mhm, karena belajar itu adalah hal yang memang sampai kapanpun akan kita lakukan. So menjadi anak-anak muda yang inovatif adalah kunci untuk uh, teman-teman semua, termasuk saya, mhm, nantinya bisa menghadapi uh, disruptions of economics ini dengan steady gitu. mhm, Jadi kita nggak tertinggal dengan negara-negara lain, kita mhm, tidak dari sisi personal kita pun kita tidak ketika kita di challenge untuk compete dengan anak-anak muda di negara lain, kita juga tidak kalah karena kita keep mhm, innovating mhm, every single day gitu. So, jadi jangan cepat puas diri deh pokoknya, jangan mhm, cepat puas diri, tetap belajar terus, mhm, gali ilmu apapun itu dari siapapun dan selain inovatif tadi ya kata kuncinya kalau saya pribadi sih jangan lupa bahwasanya untuk ini ya untuk mengadu sama Tuhan juga ya kalau saya ya karena banyak juga orang-orang yang terlalu ekstrim gitu ya tiba-tiba dia udah kayak lepas gitu loh ininya maksudnya bahwasanya di dalam diri kita tuh ada ruang untuk ibadah ruang untuk kita mengadu sama Tuhan dan lain-lain tapi kalau misalnya kita terlalu karena akan ada ini nih akan ada risiko ketika kita terlalu inovasi gitu mhm, kan terlalu ekstrim kita melupakan hal-hal yang sifatnya ini ya sifat-sifatnya agama mhm, ataupun ketuhanan kita ya mhm, dan itu yang maksud saya mhm, lagi-lagi harus mhm, seimbang ya kalau iya, misalnya kita inovasi ya mhm, kita jangan sampai kita bilang kalau misalnya nanti kan biasanya tuh banyak iya, banget tuh sekarang kalau yang udah uh, they come all with the logics then mhm, they say bahwasanya religion itu adalah bukan hal yang logik nah mhm, itu kan banyak juga tuh jadi mhm, mhm, uh, bear in your mind bahwasanya apa kelemahan manusia itu adalah jiwa observasinya dia. mhm, Jadi di diri kita tuh ada kelemahan untuk mengobserve something gitu dan mhm, nggak ada yang sempurna. So you better be innovate and mhm, keep in balance with the mengadu sama Tuhan tadi mhm. gitu. Wow, menarik menarik, Mas. Jadi mungkin, saya jadi terimajinasikan dari seluruh diskusi kita pada pagi hari ini tuh, Mas, boleh nggak menyebutkan kayak gini, Mas, inovasi itu yang, ibaratkan ya kita untuk ke depan itu ya dengan inovasi, tapi yang memagarinya supaya
keep on the track. Ya value tadi itu gitu kan ya, bisa jadi tadi Mas Viko menunjukkan kita mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan, kepada orang tua. Seperti itu nggak Mas? Iya, itu dia. Jadi larilah dengan kencang, tapi jangan lupa untuk berpegang kalau jatuh. Iya. Itulah. Wah. Menarik Mas. Terima kasih banyak Mas Viko. Penutup Mas yang Said. menarik, ya larilah dengan kencang. Tapi jangan lupa berpegang begitu ya Mas ya. Wah, supaya nggak jatuh. Wah, terima kasih banyak Mas Viko, ini banyak banget saran, masukan, ya diskusi kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Untuk mempercepat karirnya juga, untuk memperkuat value-nya juga. Terima kasih banyak Mas Viko. Amin. Sampai jumpa nanti di konten-konten selanjutnya. Mas kasih Mas Viko. Bye-bye.